A, kalau bisa jangan ngikutin maps ya, tapi ngikutin arah agak muter jalannya itu. Jadi nggak ngelewatin jalur yang lurus. Ya udahlah, saya ikutin. Pas diikutin pun kejadian jam 11. Bener-bener nggak kelihatan, spion nggak kelihatan. Saya cuman emang tinggal lurus aja, ngegas. Nggak jauh. Pas lihat di maps kisaran 1 kilo lagi mau nyampe perkampungan, dia minta berhenti, nepuk punggung. Berhenti. Pas lihat turun, dia kan turun, shock breaker naik lagi kan motor kan. Turun, saya lihat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, hari ini kita mau perbincangan lagi nih, mau berbincang. Dan buat teman Kliwon yang mau juga berbincang atau menceritakan kisah spiritual atau horornya, langsung aja chat di bawah ini. Selamat datang Kang Irfan. Terima kasih. Siap. Baru kali ini narsum itu membawa keluarganya Dalam bentuk karikatur. luar biasa. Malu saya sebagai bapak. Saya untuk membawa Orang botak. karakter animasi. Kami mau mengingatkan lagi bahwa di tanggal 26 Juli akan ada event dari PMK untuk menyelenggarakan ultah ketujuhnya. Mantap sekali. Ada pagelaran Malam Kliwon dalam tajuk Pitung Tahun. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 hanya di Melting Pot M Block. Harga tiketnya langsung saja ke Instagramnya PMK. Banyak activity di sana dan akan ada guest star juga, bukan kami doang. Ada narasumber yang akan sepanggung bareng kami dan bukan narasumber biasa. Itu dia. Seorang striker Rusia, Andre Arshavin. Sama Andriy Shevchenko. Jadi ketua umum. Kok? Oke, jangan sampai kehabisan tiketnya karena stoknya sangat-sangat terbatas, seatnya sangat-sangat terbatas ya. Terima kasih teman Kliwon, sampai ketemu. Oke, Kang Irfan ini adalah seorang driver ojek online ya. Betul. Sampai sekarang masih aktif. Masih aktif. Dari tahun berapa, Kang? Saya dari 2018. 2018. Udah 8 tahun berarti nih. Jadi kurang lebihnya. Kurang segitu. lebih 8 tahun ya. Ini Oke. momen yang gue tungguin banget nih. Selalu menarik cerita dari rekan-rekan ojek online. Karena banyak pendengar kami juga, Mas. Kan namanya teman Kliwon ya, Kang. Iya. Itu juga yang kadang dengerin kami sambil narik gitu. Oh, iya. Terus mau cerita gitu. Cuman mungkin ya takut atau aduh aku gak pede Sungkan, segala macam. betul. Nih abis Kang Irfan lu pada cerita lu pasti lu pengalaman aneh-aneh lu di jalan. Ya bener. Kang Irfan berarti sebenarnya nariknya tuh di Jakarta gitu ya. Ya akun saya tuh sebenarnya akun Jakarta. Cuman Cuman beberapa kali karena saya asli Sukabumi, oke. saya narik di sana juga. Nah, kalau lagi libur. Pengalaman supernatural ini terjadi juga ketika Kang Irfan lagi Sukabumi. narik di Sukabumi. Betul. Oke, silakan. Silahkan Kang Irfan. Ya perkenalkan, nama saya Irfan. Saya sebenarnya saya asli dari Sukabumi. Cuman narik akhirnya nyari duitnya di Jakarta. Pertama-tama saya pengen jelasin dulu nih. Sebenarnya saya dari kecil itu ada kelebihan. Ada kelebihan. Jadi saya tuh bisa lihat, bisa merasakan. Nah, tapi dari kecil pun sebenarnya saya nggak pengen. Cuman pengen kayak gimana sih hidup normal kayak orang tanpa bisa ngelihat. Karena saya kadang di jalan tuh nggak bisa ngebedain mana orang mana setan. Oh iya. Oke. Karena bentukannya tuh sama sekilas. Nyaru ya. Gitu. Malah pas SD tuh saya di pesantren juga. Jadi benar-benar dikuatin juga secara mental. Dan setelah besar ada yang lucu. Kakak saya malah pernah sempat mendalami ilmu spiritual. Supranatural. Sempet jadi kayak dukun lah gitu.
Kakak nih. kakak saya, Cowok cewek? cowok, Oke. Sampai buka praktek nih. buka di rumah. Oh. Tapi dia kan punya kayak guru mungkin ya, Iya. beberapa guru gitu. Dia kayak ke tempat sini, ke tempat situ. Guru-gurunya sepakat harusnya yang mempelajari kayak gini tuh saya. Oke, kalau boleh tahu sedikit berarti ini ada jalur keturunan nih, Ada. Kang Irfan. Oh. Karena saya cucu terakhir dari garis keturunan bapak saya itu, saya benar-benar cucu paling terakhir di situ. Oh, nurunnya Kang Irfan. Saya, ya betul. Oke. Nah dari situ saya benar-benar pengen hidup normal. Dari Sukabumi kan saya sering lihat. Dari kecil tuh saya udah sering lihat. Pas pindah ke Jakarta, alhamdulillah saya nggak bisa lihat, nggak bisa merasakan, sama nggak bisa dengar apa-apa selama di sini. Tapi kalau misalnya emang saya balik lagi ke Sukabumi, ada aja ceritanya. Terbuka lagi tuh. Kebuka lagi gitu di situ. Nah pas pernah tahun 2000, saya runtutin dulu berarti umur ini ya, waktunya ya. 2019 saya dapat GoFood malam-malam. Sebenarnya kan ceritanya cuman orang normal kan nganterin GoFood pulang lagi. Iya. Ya. Jaraknya pun nggak jauh, cuman sekitar 7 kiloan. Jadi si garisnya tuh cuman lurus sebenarnya. Ini di Sukabumi nih ya? Di Sukabumi. Oke. Garisnya lurus. Tapi kata orangnya udah ngechat, "A, kalau bisa jangan ngikutin maps ya. Tapi ngikutin arah agak muter jalannya itu. Jadi nggak ngelewatin jalur yang lurus." Ya udahlah saya ikutin. Pas diikutin pun jalannya tuh gelap. Udah nggak ada lampu, jalannya pun rusak karena kan masuknya kan ke jalur pedesaan. Rumah-rumahnya pun kebanyakan kayak masih dari bambu gitu. Udah dari situ nganterin seperti biasa, nyampe si tetehnya ngasih tahu lagi, "A, pokoknya jangan lewat jalan yang lurus." Iya. 2 kali tuh dia ngomong. Udah 2 kali ngasih tahu. Cuman saya bandel karena waktu itu motor saya Mio, bensinnya boros. Kalau saya muter lagi mau ke pom Sayang. bensin habis, gak kekejar waktunya. Jadi ya udahlah, saya nekat tuh masuk. Kan tadinya jalannya masih ada aspalnya di kampungan. Jadi dari rumahnya customer sampai masuk ke jalan raya tuh masih ada jarak kisaran 3 atau 4 kilo lagi waktu itu. Jadi pas keluar dari perkampungan si tetehnya itu, saya lurus sengaja nggak lewat jalan yang muter, lurus. Jalannya itu udah nggak ada aspal, udah benar bertanah di situ. Masuk di depan ada yang berhentiin. Oke. Ibu-ibu, saya punya penciuman sendiri kalau orang itu kayak kita lah, manusia itu punya aroma yang khas, aroma manusia. Tapi kalau mereka yang dari dunia lain itu aromanya tuh nusuk ke hidung. Apa? Wangi? Enggak, Bau apa? Bangke kah atau lebih khas busuk kayak gitu. Bau busuk. Banyak busuk. Oke. Tapi aroma itu cuma ada ketika mereka ada. Jadi ketika mereka nggak ada, ya udah hilang gitu. Dia berhentiin, tangannya gini kan, "A, berhenti. Mau kemana, Bu?" "Oh, mau ke pasar." Jadi dia nunjuk pasar. Saya kan nggak tahu daerah situ kan. Itu di situ kata. "Oh ya, Bu, naik." Kerasa. Jadi posisi dia di belakang tuh shock breaker turun tuh kerasa. Tek. Tapi karena emang posisinya gelap, saya nggak bisa lihat spion. Maaf, jam berapa ya, Kang? Punten Itu ini malam jam 11. Oh. Oke. Kejadian jam 11. Bener-bener nggak kelihatan, spion nggak kelihatan. Saya cuman emang tinggal lurus aja, ngegas. Nggak jauh. Pas lihat di maps kisaran 1 kilo lagi mau nyampe perkampungan, dia minta berhenti, nepuk punggung. "A, berhenti." Pas lihat turun, dia kan turun, shock breaker naik lagi kan motor kan. Turun, saya lihat ke belakang nggak ada orang. Jadi benar-benar nggak ada orang di situ. Ngelihat kiri kanan udah merinding karena emang aromanya aroma biasa gitu. Saya langsung turun, ngibrit kenceng. Pas masuk perkampungan ada warga, diberhentiin, saya dimarahin. "Ah, dari mana?" kata. "Dari atas." "Abis nganter orderan?" "Iya." "Dikasih tahu nggak sama warga atas kalau nggak boleh lewat sini?" katanya. Jadi emang udah dari atas tuh udah pada ngasih tahu kalau emang nggak boleh lewat situ jalannya. Kami aja yang emang orang sini tuh jarang malam lewat situ. Kenapa kamu nekat? Karena emang kalau kata bahasa sananya itu tempat pembuangan jin daerah situ.
Saking angkernya tuh Saking di situ. angkernya gelap di situ. Saya sampai dimarahin. Pokoknya kalau misalnya AA ada apa-apa masuk ke daerah situ, balik lagi ke sini. Karena kita nggak mau tanggung jawab nih kalau ada apa-apa, ada AA nih katanya. Alhamdulillahnya sejak kejadian itu nggak ada apa-apa. Yang kejadian yang pertama nih 2019. 19. Ini berarti sebelum Covid ya Sebelum Covid. kondisinya ya. Kalau di sana kan Covid tuh nggak pakai masker. Ya udah biasa aja kalau di sana. Keren. Nggak ada Covid. Nggak ada di sana. Covid. Tapi ini menarik, kejadian itu terakhir kali Danu juga alamin kan? Apa? Ditepok terus berhenti, dilihat nggak ada, terus jatuh. Selingkuh kan panik. Jatuh. Nanti di bawah. Waduh, Berarti harusnya saya lihat dulu ke bawah. Nah, salah nggak tahu. Iya. Berhenti. Kang, berarti tapi dia tuh emang naik aja gitu, nggak pakai aplikasi, nggak pakai apa, cuma pengen Khas, anterin gitu ya. ya. Kayak Kalau di daerah kayak gitu ya. komplain lah gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya kita saling bantu kan orang Iya, kan, iya, kayak iya, berhentiin benar. gitu. Nah, setelah itu pulanglah saya ke Jakarta dan balik lagi 2020. Oke. Masih narik yang sama, masih bandel juga, narik malam. Oke. Bedanya saya main di daerah pinggiran. Jadi kan Sukabumi itu luas. Kabupatennya sendiri bisa dikatakan terluas sepulau Jawa. Iya, paling luas. Benar, Betul. mana-mana Gede tuh. banget. Iya. Provinsi DKI aja disatuin masih kalah luas Kalah sama sama kita. Sukabumi. Benar. Nah, lagi main di daerah pinggiran, dapet malam-malam jam 11:30 malam Jumat. Jadi mau pulang tuh, Waduh. dapet arah kota, alhamdulillahnya. Dapet nih. Cuman itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi dapetnya tuh di belakang terminal. Kalau orang Sukabumi pasti tahu belakang terminal. Saya bilang, "Teh, ini kan jalannya kalau di map tuh sebenarnya lewat lurus nih. Cuman kan kalau orang umum lewatnya lewat jalan raya. Jadi agak muter kalau lewat jalan raya. Tapi kalau lewat lurus lebih dekat, tapi lewat Kerkhof. Jadi Kerkhof tuh kan pemakaman Belanda. Lewat Kerkhof nih, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa, tapi aman. Tapi teteh head gak lagi dapet gak? Saya nanya gitu, memastikan nih gitu biar aman nggak apa-apa, ya udah naiklah. Pas di jalan balik lagi di sana kan emang infrastrukturnya nggak terlalu inilah gitu, lampu-lampu masih nggak cerah Jarang. di sini lah. Iya. Di jalan perasaan saya udah nggak enak. Yang pertama udah kecium aroma yang tadi busuk. itu busuk itu. Aroma busuk. Saya udah nanya, teh kecium nggak aman katanya. Nggak kecium apa kok saya. Oh ya udah. Setelah dikecium di depan ada bunyi ayam, anak ayam. Anak ayam iya. bunyinya kayak cak gitu ya. Nah, saya langsung bilang ke tetehnya, teh, saya minta tolong teteh pegang badan saya, pegang pinggang saya. Kalau emang teteh mau, kepala tetap harus dimasukin ke apa sih namanya, ke punggung. Bener-bener nggak boleh lihat. Ya, Saya bilang kayak gitu, nunduk aja. Kata dia, kenapa? Nurut aja teh ya. Soalnya emang posisinya nih agak-agak enak, saya bilang gitu. Nurutlah dia, turun ke sini. Pas turun, dia kan posisi jalan. Saya agak-agak ini ya, peragain. Dia jalannya lurus. Terus di depan tuh ada jalannya cabang. Yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas. Jadi posisinya tuh dia ke kiri. Nah kita yang ke atas. Nah saya jalan pelan, benar-benar pelan, pengen mastiin di depan itu ada lampu. Lampunya warna kuning tapi kedip. Nyala mati. Pas jalan nyala mati, nggak ada apa-apa. Pas yang kedua nyala mati, ada yang berdiri. Ada yang berdiri, kuntilanak, rambutnya ke bawah, tapi kakinya itu goyang. Oke. Jadi kakinya goyang, benar-benar ngeliatin ke posisi saya. Wajahnya pun bukan kayak wajah berdarah, wajah serem, tapi wajahnya wajah sedih. Itu ngeliatin. Jadi ya, saya jalan pelan, dia tuh benar-benar ngeliatin kepalanya sambil kakinya itu tetap ngegoyang. Duduk dia. Berdiri. Jadi nyender di bawah lampu dia. Kakinya goyangnya tuh Goyang. berarti Jadi dia kan badannya nempel ke tiang. Tapi kakinya tuh agak-agak miring gitu. Jadi kepalanya tuh, jadi kakinya tuh goyang-goyang deh. Ngambang. Kayak gitu posisinya. Dia sampai naik. Jadi posisi saya lurus, belok ke kiri itu dia tetap ngeliatin. Jadi saya lurus, dia ngeliatin, dia belok ngeliatin, jadi gitu aja kepalanya. Benar-benar goyang. Dari situ naik,
Saya sekilas ngelihat ke belakang karena di spion kan nggak kelihatan tuh, gelap, nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada. Tapi pas saya ngelihat ke depan, itu muka nempel di sini. Mati Ya. lu. Mati lu. Itu muka nempel di sini. Jadi sepanjang jalan tuh kan sisa masih ada 1 kiloan lagi di Kharkov atas. Itu muka nempel, Mas. Dia terbang nyamping berarti. Enggak, Ikut, muka, wajah. Heeh. Wajah dia nempel di sini. Jadi udah bener-bener bukan kayak ngeliatin nempel, jadi bener-bener nempel aja. Waduh, padahal pakai helm tuh ya. Iya, Kayak di gini kan berarti di iya, sebelah bener-bener helm ngeliatin muka kayak gitu. Sampai ke atas. Saya mau ngomong pun di belakang panik. Gak apa sih namanya, bener-bener kayak takut ngikut nih, Iya. ngikut ke atas ya. Ke atas jalan, pas keluar Kharkov hilang. Si tetehnya masih nunduk tuh berarti tuh di Masih belakang tuh. nunduk. Kan karena belum saya kasih tahu. Oh, oke. Buat nunduk. Belum saya kasih tahu, pas keluar Kharkov baru saya kasih tahu, "Teh, aman." Saya tanya kan, "Teh, sepanjang jalan ngerasa apa-apa enggak?" Saya kan nunduk, nggak kelihatan apa-apa. Aroma pun nggak nyium dia. Tuh, pengalaman narik 2020. 20. Nah, jadi saya kalau pulang ke Sukabumi itu selalu ada. Selalu ya, pasti ada ya. Selalu ada. Makanya saya betah di sini tuh tenang saya. Gak ngeliat, gak ngerasain, gak nyium. Tuh. Oke, itu kejadian kedua tuh. Kedua. Kalau yang 2023 2000 kemarin yang terakhir, kejadiannya malah ngelibatin anak sama istri. Sama nih di Sukabumi juga. Masih di Sukabumi. Jadi kejadiannya waktu itu saya pulang karena istri itu mau ngurusin ibu yang kena kanker payudara. Sakit lah. Sakit. Sakit. Jadi saya harus pulang ke sana. Pas pulang itu siang kejadiannya. Dan bulan puasa. Oke. Bulan puasa, siang bulan Oke. puasa. Ini tahun lalu. 2023. Oh, 2023, sorry. Oke. 2023. Ini videonya pun ada. Oke. Jadi ada video kayak ya ada gangguan pokoknya. Jadi ada gangguan di situ. Jadi posisinya itu lagi siang jam 10. Saya masuk orderan. Orderan biasa lah. Nganterin orang ke daerah namanya Geger Bitung. Jadi Geger Bitung tuh udah mau masuk perbatasan antara Kabupaten Sukabumi sama Kabupaten Cianjur. Pas saya lihat di map, ini si alamatnya itu nggak ada titiknya. Jadi cuman ada tulisan Kabupaten daerah Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Jadi benar-benar nggak ada. Kan kalau di sini kalau pesen tuh selalu ada komplit. Iya, komplit. Alamat, RT, RW, ini nggak ada. Saya sempet ragu sama istri ngomong, ambil jangan nih, ambil aja lah, lumayan buat makan siang ongkosnya gitu, karena ongkosnya lumayan. Saya ambil, saya samperin orangnya, ketemu lah. Dia orang dari Sumedang, mau jadi calo tanah. Oke. Oh, jadi orang nih ya, orang ini bener masih orang nih, Iya. perjalanan. Pas naik, anggaplah namanya Pak Herman. Oh, bapak-bapak sekarang. Pak Herman ya. Saya kan ketinggalan mobil nih. Saya harusnya bareng sama mobil yang di depan. Saya kisaran 10 menit. Kalau AA bisa ngejar, saya kasih 100.000. Tapi kalau nggak bisa ngejar, ya mau nggak mau AA nemenin saya sampai lokasi. Semangat tuh kita tuh ngejar. Oh, iya. Ditambah saya sendiri selama saya jadi orang Sukabumi, saya nggak pernah masuk ke daerah Geger Bitung. Jadi penasaran, saya pengen tahu alam apa sih tempatnya tuh Kayak seperti apa apa sih? gitu. Ngebut nggak kekejar. Mau nggak mau kan masuk ke daerahnya. Jadi daerahnya itu masuk ke perkebunan, nggak ada jalan. Jadi jalannya itu cuman batu. Oh. Bahkan motor pun motor biasa pun nggak ada. Jadi dia kayak motor yang emang udah dimodif buat khusus buat daerah situ, buat ngambil kayak rempah, kayak rempah, kayak hasil alam, Iya. kayak hasil Berarti bumi gitu. Kayak motor-motor ini ya, trail gitu Ya, ya. yang dimodif biasa lah. dimodif. Jadi motor saya pun bener-bener kewalahan pakai beat ke situ. Sampai masuk. Nah, pas masuk ke daerah situ, saya ngelihat ada laki-laki nggak pakai baju, celananya coklat, ngeliatin dari jauh. Tapi nggak ada reaksi. Kan biasanya kalau orang kampung tuh, orang daerah itu kalau ketemu sama orang saling sapa kan, mang gitu. Tapi dia enggak, dia cuman diem. Udahlah, cuekin gitu. Saya benar-benar kayak saya lihat rupa, tapi
dianya nggak nanggep, takutnya yang saya lihat ini takutnya bukan ini gitu. Lewat masuk, itu jalanan udah bener-bener chaos, banyak cabang, nyampe lah ke tempatnya. Pak Herman nawarin, mau nggak saya bayar 300.000 tapi tungguin saya selama 4 jam nih transaksi tanah nih. Ya enggak lah, saya mau pulang aja. Ditambah sinyal nggak ada sinyal di situ. Nggak ada Sinyal. Jadi saya emang harus benerin sinyal. Sekarang kan 4 jam gabut, Iya, ngapain? nggak bisa ngapa-ngapain. Pas pulang saya benar-benar fokus lihat handphone karena emang kan harus diselesain kan orderannya kan, nggak bisa jauh-jauh kalau Gojek, kalau ojol gitu. Pas jalan saya sambil fokus, ada sinyal, saya geser, bisa tuh selesai. Tapi pas saya lihat ke depan, jalannya nyabang 3. Wah lah. Jalan nyabang 3. Ada yang lurus, ada yang ke kiri ke bawah, ada yang kanan ke atas. Bingung lewat mana kan, karena nggak tahu jalan gitu saya tuh, nyasar di situ. Yaudah saya coba aja ke kanan. Saya ngikutin ke kanan, ngikutin insting, makin masuk ke hutan. Jadi hutannya itu sebelah kanan jurang. Jadi ada bukit-bukit sebelah sananya, sebelah kiri hutan. Di situ. Makin masuk, saya sengaja tuh bikin beberapa video di situ. Pas bikin video, kalau misalnya ada yang manggil di hutan, biasanya kan manggilnya gimana bang? Woi, Telur, kok telur? iya, kacang. Iya, apa gitu sih. Biasanya kan kalau kayak gitulah ya. Iya. Tapi kalau saya unik manggil. Jadi manggil saya tuh dia pakai panggilan saya pas kecil. Ada yang manggil maksudnya? Ada yang manggil. Jadi manggilnya tuh gini. Manggil tuh suara ibu saya. Wah. Ibu saya kan biasa kalau manggil saya tuh nyuruh sholat. Iya. Waktu kecil. Biasa gitu. Manggilnya gini, Dek sholat. Itu di hutan. Logika kita kayak, kenapa bisa tahu nama kecil saya? Manggilnya adek gitu. Adek, Dek sholat. Tapi suara ibu. Suara ibu saya di situ. Saya lihat ke hutan, gak ada. Saya lihat lagi ke ini kan, lihat lagi ke daerah jurang lah, karena jarang kan lihat ke situ. Pas balik lagi, pernah dengar 3 suara jadi satu. Oke, gimana tuh? Jadi kayak manggil. Dia pakai bahasa Sunda kan. Akhirnya anjeun ka dieu. Akhirnya kamu kesini. Sok ayo gera nyimpang karo rompok abdi. Ayo silahkan datang ke tempat saya. Tapi suaranya itu 3 suara. Barengan gitu. Barengan. Itu dari hutan. Pas saya ngelihat ada berupa orang. Wah, yang tadi ketemu di awal. Bawa telanjang baju tadi. Tapi dia ngomong lagi, tapi mulutnya nggak gerak. Oh, ngerti gue. Jadi cuma di situ aja, cuman kayak dia cuman ngerupain wujud kan. Saya bilang gini, saya nggak mau ada wujudnya. Tolong, ini saya sendiri bulu kuduk udah bener-bener gak jelas sih itu kan. Siang lagi, nggak ada orang lagi, nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Kalau misalnya mau, jangan liatin wujud deh. Akhirnya dia hilang. Tetep dia pengen saya tuh masuk ke dalam dengan suara yang sama. Sok gerak kalebet hayu. Jadi nyuruh saya ke dalam. Ke dalam tuh, ke dalam. Masuk ke dalam hutan. Iya. Ayo gerak kalebet, ayo cepet masuk ke dalam. Enggak, saya punya keluarga. Saya nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa nurutin nih gitu. Sok maraneh gerak aja lo. Jadi maraneh tuh artinya kalian. Karena di badan saya nggak cuman saya doang. Oke. Jadi tetap nyuruh maksa saya buat ke dalam. Karena nggak mau, tolong maaf saya punya keluarga yang emang nungguin saya di rumah. Saya pulang aja gitu. Saya pulang. Tapi ngikut dia. Kerasa kalau sesuatu yang kayak gitu ngikut tuh benar-benar di punggung tuh berat. Benar-benar ngikut sampai rumah. Sebelum sampai rumah saya benar-benar ngebut di situ. Benar-benar jalan, udah nggak mikirin aplikasi, saya langsung telepon orang rumah, telepon istri. Mah, jangan nunggu di rumah, tolong tunggu depan perumahan. Perasaan papa nggak enak. Istri paham karena istri sendiri udah pernah saya ceritain hal-hal kayak gitu. Dia langsung buru-buru bawa anak keluar ke daerah, keluar komplek, gak di dalam.
langsung bawa saya bawa langsung ke rumah mertua. Di rumah mertua pun nggak saya simpan di drop di depan rumahnya, tapi benar-benar di drop di pinggir jalan biar dia masuk ke dalam. Karena saya nggak mau benar-benar ngikut. Iya. Udah istri saya drop, saya balik lagi ke rumah. Saya ajak, saya kunci pintu, saya ajak, kan rumah saya kamarnya ada 2. Kamar saya sama anak sama istri sama kamar kosong. Nah di kamar itu saya punya kasur peninggalan nenek saya, kasurnya kapuk. Kasur kapuk, kasur zaman dulu tuh. Nah tinggal diemin situ, kita ngobrol, saya sama dia. Saya tetap dia pengen ngebuka komunikasi, pengen ngobrol, kayak pengen memperkenalkan diri kalau dia tuh siapa. Cuman saya bilang buat ngelihat, buat ini saya benar-benar nggak mau, karena emang cukup lama saya ngelihat, kayak dari kecil saya udah cukup ngelihat yang kayak gitu. Ketika udah seumur kayak sekarang, saya pengen normal gitu, nggak mau lihat kayak gitu. Dia tetap ngajak. Akhirnya yang di badan saya, yang sebelumnya saya nggak pernah, tadinya saya nggak mau cerita ini di sini gitu, dia akhirnya kong kali kong berdua ngobrolnya sendiri, bahasanya mereka yang paham, karena saya sendiri nggak paham bahasanya apa. Bahasa jin nih Mungkin ya, karena bahasanya sendiri saya nggak pernah dengar. Pas saya coba keluar, saya tidur di kamar saya. Besok paginya di kasur itu ada rumput kering, ada tanah basah, sama di kasur yang emang kasur kapuk itu tuh, jadi dia nyekung, kayak ada 2 posisi orang duduk di situ. Padahal kan posisi saya tinggalin tuh posisinya rapi. Pintu pun saya tutup di situ. Itu benar-benar ngikut sampai rumah. Nah udah, kejadiannya itu 2023. Ini lanjut lagi ke kejadian udah itu, saya pindahlah ke kontrakan yang lebih besar Di masih daerah Sukabumi juga. okay. Karena waktu itu saya stay selama 1 tahun di Sukabumi. Stay di Sukabumi. Itu gangguan sejak kejadian itu banyak penampakan. Jadi rumahnya tuh kan rumahnya besar. Saya emang sengaja buat nampung orang tua juga, sama mertua juga di situ. Rumahnya besar. Tadinya saya cuek aja, cuman anak sering keganggu. Kayak ada langkah kaki, ada kalau kata security di kompleks saya tuh ada yang sering duduk. Pas saya tanya ke daerah situ, ternyata di belakang itu emang sering penampakan, ditambah ada kayak guha Belanda. Jadi yang bisa nyambung, jalur-jalur nyambung kayak gitu di belakang tuh. Jadi di belakang tuh tanah luas. Saya bilang ke yang punya kontrakan, anggapnya namanya Ibu Ani lah. Bu, rumah agak serem. Ini boleh nggak kalau misalnya minta dibersihin? Padahal sebenarnya saya tahu, tapi maksudnya biar yang punya kontrakan juga tahu gitu. Tadinya dia nggak percaya si Bu Ani itu kalau di rumah itu tuh ada hal-hal yang gaib gitu. Dia datang bawa temennya cewek 1, cowok 1, kan si Bu Ani itu guru. Jadi 3-tiganya guru. Tapi yang cowok itu dia bawa gurunya. Pas gurunya datang, dia kan posisi duduk tuh hadap-hadapan sama saya. Irfan, jujur, di badan Irfan ada apa? Kata yang gurunya itu ngomong gitu. Jadi dia emang sengaja bawa orang pintar. Emang kenapa? Ya jadi posisi Irfan itu, kalau misalnya bisa nih ya gitu, Irfan kalau misalnya mau cari guru yang benar, kalau enggak saya arahin kita ke daerah selatan. Ya kenapa Pak? Saya kan selama ini normal-normal aja nih hidup nih gitu, nggak pernah ngalamin hal yang aneh-aneh. Ya soalnya kamu ada potensi. Kalau orang ke daerah selatan itu nyari sesuatu, pengen narik sesuatu, kalau kamu itu tinggal ngambil apa yang jadi hak kamu. Di situ kayak yang tadinya saya nggak percaya, dia sampai ngomong kayak gitu kan. Saya cerita ke om saya kan lama tinggal di pelabuhan, mengamini. Karena dia pernah nganterin temennya ke situ, pulang dari pelabuhan
bawa uang kisaran 300 juta. Ngambil di mana tuh? Gak tahu saya. Main ngambil di mana? Kita Jadi- penasaran pada jadi- pelabuhan. Tar dulu Bapak. Jadi tenang. intinya tuh ada pas kali. ke sana Iya. beberapa hari nginep dapat. Ayo. Pelabuhan. Itu Iya. om saya semangat itu. Ya iya, Sampai- siapa yang enggak semangat? Iya sampai kayak kalau kamu mau katanya masalah transportasi, akomodasi, hotel dibiayain semua. Ayo sekarang kita udahin aja nggak apa-apa ini mah malam ini Iya. tuh Bentar, izin lu izin Bini. dulu dah. Iya. Iya, Ke pelabuhan. gitu. Itu kayak Mau- ya kayak apa sih namanya? Karena yang di badan saya itu saya agak-agak ragu buat nyebut nama. nggak usah nggak apa-apa sih Kang. Tapi dia pernah beberapa kali ngasih tahu nama dia di mimpi. Karena saya kan nggak mau ketemu wujud langsung. Iya. Benar-benar nggak mau ketemu wujud langsung. Dia cuman pengen ini kalau misalnya nih ya, mungkin saya bisa minta tolong juga. Kalau mungkin dari penonton di sini ada yang bisa mengarahkan saya, Oh, dia minta saya datang ke daerah Batu Tulis, Bogor. Bogor. Oh. dan namanya itu Sekar Arum, Oh, ini perempuan berarti. perempuan. Ya di badan saya. Dia udah sering. Kakak saya waktu masih aktif, dia pengen nyari, tapi dia nggak bisa ketemu. Saya sendiri sebenarnya harus tapi ya saya nggak tahu arahnya harus kemana. Lagian saya kan pengen hidup normal sebenarnya. Iya. Saya pun baru nyebut nama itu baru di sini gitu. Pengennya sih kalau ternyata ada yang bisa. Iya, Batu Tulis tuh beberapa obrolan kita juga kan di Batu Tulis kan. Iya, kaitannya sama nama-nama penggede biasanya. Kalau saya namanya itu. Oh. Namanya itu kalau misalnya emang ternyata ada yang bisa. Karena gini, saya kalau di Sukabumi bener-bener badan tuh kerasa. Tapi udah ngelewatin Bogor aja. Bogor ke atas. Bahkan sampai detik ini pun saya nggak pernah berani bawa istri dan anak ke Pelabuhan Ratu. Karena Ada kekhawatiran itu. ada kekhawatiran. Oke, menarik nih. Berarti sampai sekarang masih belum selesai ya? Misterinya iya, ini misteri nih. yang lu milikin gitu ya. Belum selesai malah om saya tuh masih ngehubungin sampai sekarang. Ayo ke Pelabuhan Ratu Ayo, gitu. kalau mau pokoknya udah kamu tinggal dia tahu channelnya sebenarnya. Tahu arah-arahnya mah harus kemana. Jadi kalau misalnya mau saya tinggal berangkat, cuma saya nggak mau. Tapi Om cerita nggak tindakan apa yang dilakuin sama temennya di Pelabuhan Ratu itu? Enggak, dia cuman bilang pokoknya kalau misalnya mau, yuk kita berangkat. Pokoknya step by stepnya dia tahu. Pokoknya aman, nggak bakal ada efek samping ke depannya. Kata Om gitu. Kata om kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Biasanya kalau ada sesuatu yang dikasih pasti kita juga harus ada yang menyerahkan. ngasih sesuatu. Ya. Benar. Harus ada take and give kan. Iya. Betul. Gitu sih. Nggak ada makan siang gratis. Betul. Itu dia benar, nggak ada. Yang saya takutin kan anak saya kenapa-napa. Mana Betul. istri saya kan baru satu lagi kan. Mana sih orang? Ntar saya telepon dulu nih. Istri saya ribet juga tuh kalau urusannya begitu. Iya. Tapi yang biasanya nyambernya bukan ke kitanya ya. Betul, Ya, ke orang keluarganya, ke ya. orang sekitar tuh pasti. Kalau saya kan udah terbiasa dari dulu melihat yang kayak gitu. Malah dari zaman sekolah, zaman itu. Cuman kalau orang sekitar kita malah ibu saya pun termasuk semangat dia. Ibu saya termasuk semangat. Ayo kita ke pelabuhan yuk katanya. Kita memperbaiki hidup katanya. Nah, maksudnya gini loh. Kalau ngomongin semangat gak semangat ya. Bingung ya. Kalau misalnya 500 juta gitu kan 300 juta 2023. Iya. Iya kan kalau ngikutin inflasi. Nah, nih. iya. Iya, Apalagi sekarang gopek lah. Nah, Iya. ini kita mikir sih. Iya. Jam 10:30 Pelabuhan Ratu jam 3 lah. Cuma nyampe. 3 hari loh. Kerja 3 hari itu. Ayo. Saya semangatin deh. Ayo. 3 hari. Iya, Jadi duit di sana tinggal download apa gimana sih? Ya sekarang kalau gini loh. Kalau misalnya saya mau nggak percaya, om saya itu orang ada. Temen-temennya pun orang ada. Jadi dia ikut komunitas kayak yang pakai ikat kepala gitulah gitu. Ya, komunitas zaman dulu Komunitas lah. pendekar. Iya kayak gitu. Chef juga bisa, mana harus pendekar aja lu. Chef bukan ikat kepala anjir. Apa? Topi dia kan sih. Chef Cina?
Oh iya, Iya, chef, kan biasanya Jepang, Chef Jepang iya. Oh, iya. mochi, bikin mochi. Uso. Iya. Iya gitu. Oke. Tapi ya bener sih. Kalau aku jadi Kang Irfan juga pasti ada pikiran kayak gitu nih, apa yang harus gua kasih balik nih. Betul. Gitu. Kan kayak nggak gratis ya, Ya, ini nih. kalau Transaksi pengen ini nyebut nih. nama orang ya pengen ya gitu. Nyebut Iya nama orang makanya gitu. iya, cuman kan kayak nggak mungkin nih. Iya. Ini efeknya ke kanan Takutnya kiri. ikatan darah yang kena. Iya. Nah, itu Bawa dia. ini ya, bawa ubi gitu mau nggak ya? Kok Kali mau le. bawa apa ke sini? Ubi. Satu genggam doang lagi. Segenggam goblok. Bawa ubi. Tapi kalau Mas-mas di posisi saya mau atau enggak? Saya balik. Nah, Kita kulik dulu sih yang dibutuhin apa gitu. Coba tahu mau ubi. Bawa satu kol gue bawain ubi. Ya kan? Yang penting jangan nyawa aja. Ya. tapi iya karena memang ya nggak bisa juga ya. Maksudnya malah jadi kebayang sih pikiran Kang Irfan, Om sendiri, Ya. tapi ada apa ya, perdebatan batin, percaya nggak percaya, Betul. mau hidupnya normal, Ya. kepikiran keluarga. Ya udahlah yang real aja Ya, gitu. betul. Gitu. Bener. Nggak goyang sih. Ya pokoknya ntar kalau akhirnya akan ke Pelabuhan Ratu kabar-kabarin. Kabar-kabarin Kang. Iya. Bener kita mah. Ya. 75 juta juga nggak apa-apa hari ini. Sisa 425-nya buat Kang Iya, mah juga nggak ambil apa-apa, ambil. Iya, Bener. itu sempet saya Iya. sebenarnya sempet goyang itu. Nah, Pasti Kang, Goyang. itu Iya. manusiawi itu. Ya. Goyang pasti. Tapi kayak balik lagi kayak masalah keluarga gitu kan. Iya. Saya sempat mau berangkat itu. udah pengen banget tuh. Soalnya Sempet kan ibu paksa. juga ini. Ibu Ibu-ibu mendukung. semangat. Iya. Siapa yang nggak pengen berubah nasibnya kan? Ya. Bener. Ya udah kan berangkat lah. Ayo. Saya bayarin kokuo dah. Saya bayarin kokuo. Nanti kalau saya berangkat mungkin saya kabarin mungkin. Nah, Saya enggak, saya nitip jambal roti aja. Pelabuhan Ratu. Kan enak. Nanti ikan kering. Iya, oke. Itu iya benar. Tapi selama di Jakarta beneran nggak ada nih Kang? Nggak Atau pernah dari ngeliat. teman-teman Kalau gitu? saya malah di Jakarta pernah dapat customer. Heeh. Kita kan nongkrong di Pondok Ranji. Pondok Heeh. Ranji nganterin ke Cinere. Dapat ya, jadi siang tuh. Dapat penumpang agak sepuh umurnya. Oh, kita kirain agak lain. Jadi Dapat penumpang Benedion, kakek-kakek Benedion. lah. kakek-kakek. Kakek. Ke Pas- Cinere nih dari Pondok Ranji. Pondok Ranji Cinere. Habis sampai Cinere. Habis Cinere kering. Keangin-angin. Namanya udah agak sepuh. Habis habis Cinere kulitnya. udah sepuh. Iya. Terus tarik kulitnya. Terus dapat nih kan. Dia pas naik dia segan ngomong. Segan. Kayak dia ngomong Sunda lagi sama saya. Padahal saya nggak ngebuka cerita. Ah, gokil gua. Kayak maaf. Yang ada di badan saya sama yang ada di badan AA lagi komunikasi. Saya tahu AA nggak apa sih nggak sadar katanya. Cuman yang pasti yang di badan AA itu posisinya jauh lebih tinggi daripada yang di badan saya. Dia sepanjang jalan dia minta maaf. Itu bayangin aja sepanjang Pondok Ranji, dari Pondok Ranji sampai Cinere ngomongnya minta maaf terus. Hampura. Malah pas turun yang harusnya ongkosnya 50.000 dia ngasihnya 200 deh. Zang. Jadi kayak makasih ya, saya minta didoain semoga saya berkah. Padahal kan saya kan Iya, saya ojeknya nih. ojek Gitu. online gitu. Dia sampai kayak gitu. Wah, unik Kakek-kakek sih. itu Iya, kasihan kayak tuh harus kakek. dampingi cucu-cucunya ya. Kakek-kakek Pak. Takutnya semua ojek dikasih 200.000. Jagain deh tuh. Murah. Iya, pura 200. Tapi enak kalau kayak gitu ya. Nah, iya. Enak buat Ambil ente, positifnya aja. Nah, udah Udah kakek-kakek sepuh kan. takut kan ya. Aduh, takut gue diapa-apain nih. Murah. Ampun, atau niatnya beda ya. 200. 200. Jangan ngikutin gua lu. Dapat 3 customer kayak gitu kan lumayan. Seadanya. 200 sehari. Itu sampai kejadian kalau di Jakarta saya sih bener-bener nutup. Oh. Jadi gak mau lihat karena sebenarnya di sini tuh walaupun posisinya kota, tapi kalau buat kita yang bisa lihat lebih gelap. Oh, Iya. Karena jahat. kalau di daerah kan maksudnya penunggunya itu aja. Kalau di sini kan narik dari berbagai tempat. Benar. Kalau di sini.
Jadi saya nggak mau lihat yang benar-benar di luar batas kemampuan saya lah. Gitu. Kalau di daerah tuh masih kelihatan bedanya manusia dan setan. Kalau di kota setan semuanya udah Oh, iya. urusan pendaringan lagi urusannya. Iya. Mau Tapi di buat tempat mana memancing, juga. mungkin atau memantik rekan-rekan ojol nih, teman Kliwon yang sering pada dengerin gitu. Pernah nggak sih ada cerita di base camp atau di tongkrongan Banyak. teman-teman? Banyak Satu dua sebenarnya. Satu Kayak- aja, kota, satu satu gitu. aja. Kayak pengalaman yang gimana bang, yang kemarin bilang ketahuan itu ya, yang dapat orderan ngebonceng apa Gak sih? usah sebut namanya gitu, tapi kejadiannya gitu. Ada, cuman kayak kemarin, jadi teman-teman tuh kayak gini, teman-teman tuh dia pengen bercerita, Heeh. tapi mungkin karena merasa takutnya alurnya tuh masih berantakan, jadi masih Iya. malu-malu sebenarnya. Iya, memang gak semua orang kan bisa cerita kayak Kang Iya. Irfan juga Iya. gitu. Jadi sebenarnya potensi ojol tuh banyak loh. Bener. Karena kalau saya kan tipikalnya pulang ke rumah. Malah kan banyak beberapa ojol tuh yang bener-bener seharian tuh di luar tuh full, di luar, tidur di luar, makan di luar. Jadi buat saya sih potensi cerita dari mereka itu malah lebih banyak sebenarnya. Tapi coba dong satu ceritain gitu dari teman-teman, apa gitu yang pernah didengar gitu. Yang didengar enggak, kemarin ada yang mau cerita cuman berantakan ya bang ya. Jadi enggak Intinya aja gitu, misalnya nganterin ke rumah sakit atau apa kalau gitu. nganterin ke rumah sakit. Tapi kalau saya pernah sekali. Kalau saya deh, saya cerita saya pernah. Kalau saya pernah waktu zaman Uber, saya kan dulu pernah di Uber. Oh, oke. 2018, sekarang udah nggak ada ya. Udah Ini nggak ada yang- di Indonesia. 2018 saya dapat orderan. Jemputnya di ini, sampai sekarang saya masih bingung. Ini orang apa ngerjain atau bukan? Karena posisi jemputnya itu di tengah-tengah makam Casablanca. Waduh. Malam Jumat ya. Terus Ini kejadian sendiri malam Jumat. Saya karena waktu itu awal-awal, jadi dari kerja nyambi. ya Kerja malamnya malamnya Narik. Oh narik. iya, awal-awal gitu tuh. Ya. Iya, banyak yang gitu. kerja narik. Saya nggak tahu titiknya di mana karena waktu itu kan daerah kokas saya masih belum hafal. Saya ngikutin titik itu tengah-tengah makam. Terus Makam yang kokas, Iya, tahu iya. tahu Casablanca. makam yang di tengah. Saya telepon itu nggak ada suaranya. Bener-bener kayak suara niup gitu. Cuman suara niup doang. Saya telepon lagi, suara niup lagi. Saya telepon lagi, akhirnya ya udah mati. Dari situ orderan pun sempat nggak bisa di cancel. Pasti kokas tuh. Jadi kejadian saya kalau di Jakarta Situ. sih itu aja. Tapi masih 50-50. Ya, Orang ngerjain takutnya kan atau- orang ngerjain. Iya, Ya. orang iseng. Kita kan nggak tahu kan, orang kadang iseng gitu. Benar. Oke. Oke. Wah, berarti masih ada sebuah misteri yang sampai hari ini belum terselesaikan juga di Kang Irfan dan keluarga. Ada ya? beberapa sebenarnya. Oh, ada Ya. beberapa. Nanti kita kulik lebih dalam deh kalau gitu. Baik. Oke. Kang Irfan makasih banyak udah Matur mampir ke nuwun ya, PMK. Kang, ya. Makasih, Waduh, siap. Sehat-sehat, mantap ini. berkabar pokoknya kalau ke Pelabuhan Ratu. Kita anterin naik Denza dah. Ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Dah. Makasih.